bobroknya peraturan yang dibuat pemerintah daerah ya. Ini video kali ini saya khususkan untuk pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan ya teman-teman. Nah, dan video kali ini saya khususkan untuk 3 kabupaten ya teman-teman ya. Jayawijaya, Lanijaya, dan Tolikara ya teman-teman. Nah, karena dulu zaman saya kuliah, itu ya saya dengan teman-teman merasakan di mana di Pulau Jawa itu untuk mendapatkan kos atau kontrakan itu susahnya minta ampun ya teman-teman. Nah, karena nama baik orang-orang Papua ya itu sudah rusak di kalangan orang-orang Jawa ya teman-teman. Jadi orang-orang Jawa sebagian besar ya mereka tidak mau menerima yang mau dihuni oleh orang-orang Papua, karena mereka mengatakan alasan mereka yang pertama, pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika yang dihuni orang-orang Papua selalu bikin keributan ya, mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, membawa teman atau tamu itu belum pernah melaporkan ke RT RW setempat, dan alasannya masih banyak yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, dulu saya merasakan bagaimana susahnya kita hidup di lingkungan yang kita berada pada saat zaman itu, yang tentunya sebagian masyarakat menerima dan sebagian masyarakat belum bisa menerima keberadaan kita ya, seperti itu. Nah, saya kira sampai saat ini juga adik-adik saya yang saat ini kuliah, mereka merasakan hal yang sama. Tapi bukan berarti semua orang Jawa, tapi sebagian ada yang tidak menerima keberadaan orang-orang Papua. Nah, sebenarnya kalau pemerintah itu memang benar-benar tulus untuk memperhatikan anak-anak yang kuliah di Pulau Jawa, Bali, dan lainnya, harusnya pemerintah itu memfasilitasi tempat tinggal yang layak, tentunya tempat tinggal yang permanen ya teman-teman. Sebenarnya pemerintah itu mereka tahu ya, karena sebagian Pemda yang duduk di sana itu sebagian besar mereka adalah alumni di luar Papua, misalnya Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Dan posisi-posisi yang dialami anak-anak mahasiswa yang sekarang itu saya kira mereka sudah mengalami sebelumnya. Nah, karena itulah harusnya pemerintah sudah tahu problemnya, sudah tahu permasalahannya. Nah, harusnya pemerintah memfasilitasi tempat yang permanen. Nah, sehingga apa? Sehingga anak-anak ini itu mereka belajar dengan tenang ya, karena dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan yang permanen. Dan juga pemerintah juga memangkas biaya-biaya yang setiap tahun mengeluarkan. Nah, teman-teman, saya waktu itu ya, waktu zaman saya kuliah, saya pengurus juga, jadi saya tahu betul berapa juta yang mengeluarkan pemerintah untuk di Pulau Jawa, misalnya Jawa Tengah saja itu mereka mengeluarkan hampir 400 sampai 500 juta ya teman-teman. Nah, belum lagi di kota-kota yang lain. Jadi setiap tahun itu pemerintah mengeluarkan hampir 2 sampai 3 miliar ya teman-teman. Nah, misalnya kalau pemerintah itu berpikir jauh atau memangkas anggaran-anggaran yang dikeluarkan begitu saja, harusnya pemerintah itu memfasilitasi bagaimana caranya kita mengeluarkan anggaran itu sekali tapi selamanya. Manen di Jawa Tengah misalnya. Nah, Jawa Tengah ada berapa korwil? Oh, ada 3 korwil atau 4 korwil. Kita akan bangun 4 korwil ini khusus di Jawa Tengah. Nah, tahun berikutnya di Jawa Timur atau Jawa Barat atau di Bali atau di yang lainnya. Nah, misalnya kalau pemerintah punya niat seperti itu, harusnya pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran per tahun. Ya. Jadi pemerintah itu hanya memikirkan mengeluarkan bagaimana caranya anggarkan bantuan-bantuan yang lain.
Dan juga dengan tindakan pemerintah seperti itu akan membantu anak-anak kuliah, anak-anak mahasiswa yang kuliah di Pulau Jawa. Jadi mereka tidak susah lagi mencari kontrakan, kos. Jadi mereka bisa menampung di asrama. Tentunya asrama itu permanen. Seperti itu. Apalagi kalau pemerintah mau niat bangun ya di Pulau Jawa, itu kan biayanya tidak mahal seperti yang di Papua. Misalnya kalau di Papua material pembangunan mahal-mahal, kalau di Jawa murah. Seperti itu ya. Jadi saya rasa dengan adanya pemerintah yang baru ya, tentunya Papua Pegunungan juga bupati-bupati yang baru sekarang yang sudah terpilih, saya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan anak-anak mahasiswa Papua yang kuliah di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Oke. Salam Parjo.